warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ilah Khalillah, mahasiswa Universitas Palembang kelas 1A, program studi ilmu kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum salah satu materi dalam mata kuliah ilmu dasar keperawatan 3 dalam rangka memenuhi salah satu tugasnya. Jadi, materi yang saya akan rangkum kali ini berjudul Mikrobiologi dan aplikasinya di bidang kesehatan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai langsung ke materi ya. Mikrobiologi. Mikrobiologi itu apa sih teman-teman? Jadi, teman-teman, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil dan untuk dapat dilihat dengan mata telanjang itu susah, dengan diameter yang kurang dari 0,1 mm biasanya, dan memerlukan alat khusus untuk melihatnya, atau yang sering disebut mikroorganisme. Mikroorganisme yang dikaji dapat berupa bakteri, fungi, alga, mikroskopik, protozoa, ataupun archaea. Seperti yang telah disebutkan, ruang lingkup mikrobiologi yaitu 1. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri, termasuk morfologinya, ekologi, genetikanya, dan biokimia dari bakteri dan aspek lainnya yang berhubungan dengan bakteri tersebut. Kedua, imunologi. Dalam cabang ilmu ini mencakup studi tentang semua aspek pada sistem kekebalan tubuh pada manusia, pada organisme. Dan ketiga, virologi, yaitu ilmu yang mengkaji makhluk suborganisme atau lebih kecil dari mikroorganisme, yaitu misalnya virus. Selanjutnya keempat adalah mikologi. Cabang ilmu ini mempelajari semua aspek ruang lingkup dari fungi atau cendawan atau sering yang kita sebut jamur ya teman-teman. Dan terakhir adalah parasitologi. Seperti namanya, ilmu ini mempelajari semua aspek lingkup parasit, inangnya maupun hubungan di antara keduanya. Setelah itu, dalam dunia kesehatan, terdapat juga cabang ilmu mikrobiologi, yaitu mikrobiologi kedokteran. Mikrobiologi kedokteran membahas tentang mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi, cara pendiagnosaannya juga, pengobatannya, pencegahan, dan pengendalian infeksi. Oke, mari kita kilas balik bagaimana sejarah pengetahuan manusia tentang mikrobiologi ya teman-teman. Oke, jadi pada zaman purba, infeksi dianggap sebagai penyakit kutukan para dewa atas dosa-dosa manusia. Dan kemudian pada masa Hippocrates, pada tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi, figur medis yang kita kenal sebagai bapak kedokteran ini, Hippocrates menyebutkan ada 2 penyebab terjadinya infeksi, yaitu pertama, faktor intrinsik atau dari dalam tubuh, dan juga kedua, faktor ekstrinsik dari luar tubuh. Pada teori generatio spontane yang dicetuskan oleh Aristoteles menyebutkan asal-usul kehidupan berasal dari benda mati. Misalnya, belatung yang bisa muncul dari sekerat daging, atau ikan yang berasal dari air. Menarik ya teman-teman. Kemudian kita maju pada era Anton van Leeuwenhoek, yaitu pada tahun 1684. Dia merupakan orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan organisme bersel satu. Jadi dia itu penemu bakteri pertama kali, dan ia merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal. Ia menggunakan untuk mengamati organisme yang bergerak-gerak dalam rendaman air jerami yang kemudian disebut bakteri. Gitu teman-teman. Kemudian pada masa Louis Pasteur tahun 1860 terkenal dengan teori biogenesis. Jadi teori biogenesis ini membahas apa ya? Jadi teori biogenesis ini membuktikan ketidakbenaran teori generatio spontane. Kenapa bisa begini? Karena teori biogenesis menyebutkan bahwa benda hidup hanya dapat dihasilkan dari benda hidup yang lain. Jadi terbalik ya teman-teman. Dari teori generatio spontane, jadi dari teori generatio spontane menyebutkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, sedangkan pada teori biogenesis makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Nah, kemudian si Pasteur ini akhirnya menyangkal, sehingga sekarang yang kita tahu bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Oke, kemudian
Joseph Lister menerapkan kemajuan teori si Louis Pasteur ini dalam bidang bedah ya. Jadi dia menerapkan ide operasi steril, di mana dia menggunakan asam karbolat yang sering kita sebut fenol ya sekarang untuk mensterilkan instrumen bedah dan juga untuk pembersihan luka, sehingga pada zamannya penurunan infeksi pasca operasi menurun. Jadi dia pertama kali ya yang menggunakan konsep steril dalam ilmu bedah. Selain itu, Robert Koch juga menemukan penemuan kuman antraks yang membuktikan bahwa kuman antraks dapat menimbulkan penyakit. Hal ini penting ya, bahwa ia adalah orang pertama yang menghubungkan suatu mikroorganisme tertentu dengan penyakit tertentu. Robert Koch juga memperkenalkan postulat Koch atau 4 kriteria untuk menentukan hubungan sebab musabab antara parasit dan penyakit. Dengan telah majunya teknologi dari tahun 1900-an, hampir semua kuman penyebab penyakit ditemukan dan ditemukan pula virus untuk pertama kalinya. Kemudian kita sekarang bahas tentang vaksin ya. Edward Jenner adalah penemu vaksin pertama pada tahun 1789. Jadi dia adalah bapak vaksin ya. Pada masa ini menemukan bahwa seorang yang terserang kuman dan sembuh biasanya akan mempunyai kekebalan tubuh dan tidak akan mudah terserang penyakit yang sama untuk kedua kalinya. Pada masa ini juga ditemukan obat-obatan dari bahan kimia untuk mengobati suatu infeksi. Akan tetapi muncul masalah baru, yaitu reaksi alergi pada obat kimia ini dan juga resistensi kuman. Oke, bahasa selanjutnya adalah morfologi dan taksonomi kuman. Jenis-jenis morfologi yang menimbulkan infeksi antara lain ada dari golongan tumbuhan dan dari golongan hewan. Kemudian bakteri, jamur, dan campur bakteri. Kebiasaan hidup mikroba adalah autotropik atau umumnya hidup di air dan tanah, dan beberapa spesies tumbuh dalam zat-zat organik. Kemudian sapropit yaitu hidup pada zaman organik yang mati. Pada zat organik yang mati, oke. Kemudian bentuk morfologi bakteri. Yang pertama ada basil atau yang sering disebut bacillus, yaitu berbentuk silindris, pendek. Kemudian kokus yaitu berbentuk seperti bola-bola kecil. Kemudian spiral berbentuk panjang, berbengkok, dan vibrio berbentuk seperti batang. Dan terakhir spicroheta berbentuk seperti batang yang berbelit-belit. Struktur tubuh bakteri. Pertama bersel tunggal dan berpasang-pasangan, yang kemudian sel berupa sitoplasma yang berdinding tegas. Terdapat bulu atau yang disebut flagellata untuk bergerak, dan ada yang bakteri juga ada yang berselubung sebagai pembungkus atau kapsul ya. Ukuran bakteri biasanya tergantung dengan bentuknya ya. Bentuk yang basil biasanya lebarnya 0,3 sampai 1 mm dengan panjang 1,5 hingga 4 mm. Kemudian bentuk kokus biasanya berdiameter 1 mm dan bentuk spiral lebarnya biasanya 0,5 hingga 1 mm dengan panjang 2 hingga 5 mm, dan bentuk vibrio yang biasanya lebarnya 0,5 dengan panjang sampai 3 mm. Dan terakhir bentuk spiroketa yang biasanya lebarnya 0,2 hingga 0,7 mm dan panjang 5 hingga 10 mm. Kemudian susunan kimia bakteri itu 85% air, zat hidrat arang, protein, lemak, garam-garaman, dan enzim. Kemudian bakteri berproduksi atau memperbanyak cara dengan membagi diri atau membelah. Dalam 10 jam biasanya bakteri bisa menjadi berjuta-juta loh. Jadi sangat cepat sekali ya memperbanyak dirinya. Kemudian flagellata. Masih ingat kan tadi apa flagellata? Flagellata yang berarti bulu atau cambuk dalam bakteri digunakan untuk bergerak ya. Bisa terdapat pada satu maupun kedua ujung. Klasifikasi flagellata itu pertama monotrika yang berarti satu flagel pada satu sisi bakteri. Kemudian amfitrika, flagel pada kedua ujung sisi. Dan lofotrika, flagel yaitu flagelnya berada pada sisi dengan ujung yang banyak. Feritrika, flagel tersebar dari ujung ke ujung. Atrika, tidak terdapat flagel sama sekali. Oke, sekarang kita bahas kajian selanjutnya.
Spora adalah bentuk bakteri yang dalam usaha mengamankan diri dari pengaruh buruk luar. Fungsinya seperti kista dalam amuba. Jadi bakteri jika dalam keadaan tidak menguntungkan akan berubah menjadi spora ya teman-teman. Kedudukan spora itu ada 3. Pertama, terminal, subterminal, equatorial, spherical. Habitat alam mikroorganisme biasanya berupa tanah, air, udara, ataupun makanan. Bentuk interaksi mikroba dengan lainnya maupun yang lebih tinggi yaitu pertama, hubungan sitrofisme, yaitu saling menguntungkan. Kemudian hubungan kompetisi, bersaing, dan hubungan simbiosis atau berlangsung lama dan memerlukan kontak fisik. Kemudian hubungan antara host spesies dan kuman tidak selalu diikuti dengan keadaan sakit ataupun berwujud penyakit. Hal ini bergantung oleh keseimbangan antara virulensi kuman tergantung pada daya tahan infeksi. Jadi hubungan antara spesies dan kuman tidak selalu diikuti dengan keadaan sakit ataupun berwujud penyakit. Hal ini bergantung oleh keseimbangan antara virulensi kuman dan imun host spesies. Macam-macam hubungan kehidupan mikroba adalah simbiosis, komensalisme, dan parasitisme. Oke, akhirnya kita telah ada dalam penghujungnya, teman-teman. Sekian pemaparan rangkuman materi imunisasi keperawatan 3. Masih banyak ya kekurangan yang perlu saya evaluasi. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.